Saudari-saudaraku yang terkasih, Shalom, apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 30 Juli. Hari biasa pekan ke-17. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat, anugerah kehidupan yang boleh kami terima kembali hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, agar sepanjang hari ini kami berani untuk melihat dan menerima kebenaran iman akan Yesus Kristus Putra-Mu yang hadir dalam setiap pengalaman hidup kami. Serta berilah kami semangat dalam melaksanakan tugas kami sehari-hari. Ini semua kami sampaikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan hari ini. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Judas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sabda Tuhan hari ini, Yesus mengatakan kepada orang banyak, orang sekampungnya, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yesus tentu saja merasa kecewa dengan reaksi dan sikap orang-orang yang tidak percaya. Lebih menyedihkan lagi, orang-orang yang tidak percaya itu berasal dari kaumnya sendiri, orang-orang sekampungnya. Sikap ketidakpercayaan orang-orang agaknya didasari yang kuat oleh kecemburuan terhadap identitas sosial Yesus Kristus. Karena apa? Karena mereka mengenal keluarganya, asal-usulnya, pekerjaan Yesus yang sederhana. Jadi bagaimana mungkin ia punya pemahaman baik tentang Taurat dan bisa mengajar banyak orang? Mereka melihat Yesus dan ajarannya dari sikap serta mentalitas manusiawi belaka. Kesombongan manusiawi menutup hati dan akhirnya mengesampingkan keselamatan di dalam hidup. Kita pun seringkali menutup mata dan hati terhadap kebaikan dan perbuatan baik dari sesama. Mungkin menjadi pertanyaan kita, mengapa demikian? Karena manusia cenderung melihat sesamanya hanya dengan ukuran manusiawi belaka, popularitas, tingkat sosial, jabatan, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita itu tahu latar belakangnya, siapa dia, keluarganya seperti apa. Itu yang lalu membuat kita tidak yakin dan kurang percaya. Orang lupa bahwa kebaikan,
cinta, dan keselamatan itu dapat ditemukan melalui cara-cara yang sederhana, serta melalui perjumpaan bersama banyak orang dengan berbagai bentuk. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk berani melihat dan menerima kebenaran iman akan Yesus Kristus dalam kehadiran serta perbuatan baik sesama. Bukan pada tampilan manusiawi belaka, apa yang nampak dari luar, apa yang kelihatan tidak. Tapi kita diajak untuk melihat dengan hati kita. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, agar kita mampu menyelami kehendak dan kasih Tuhan dalam kehadiran sesama kita, yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit secara khusus, yang terpapar COVID-19, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, semoga diberikan semangat, kekuatan, dan rahmat kesembuhan. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.